kelas biokimia kelas 01, 02, dan 03. Hari ini saya akan kirimkan video mengenai metabolisme lipid, khususnya reaksi beta oksidasi. Jadi untuk materinya kalian bisa download di e-learning.unsia.ac.id. Saya sudah masukkan materi di sana, khususnya di topik 8. Jadi hari ini saya akan menjelaskan bagaimana kalian membuat reaksinya, ya. Karena reaksi ini harus saya kirimkan dulu manualnya. Jadi untuk metabolisme lipid, kalian setelah download nanti akan ada materi seperti ini, metabolisme lipid. Saya akan menjelaskan khusus untuk reaksinya saja. Jadi nanti kalian akan lihat ada reaksi beta oksidasi di sana, karena reaksi ini sebenarnya agak sulit jika kalian baca sendiri, tapi akan saya jelaskan manualnya. Di sini reaksi beta oksidasi merupakan reaksi oksidasi terhadap rantai asam lemak, ya. Bagaimana reaksinya berproses, yaitu seperti ini. Di mana reaksi beta oksidasi ini dia terjadinya di dalam matriks mitokondria. Pertama sekali asam lemak terlebih dahulu diaktifasi oleh yang namanya adenosin trifosfat. Kalian bisa lihat di sini, ini asam lemaknya, kemudian di sini adenosin trifosfatnya. Bagaimana dia nanti terjadi reaksinya saya akan jelaskan secara manual, nanti akan saya tulis kembali. Kemudian adenosin trifosfat ini ketika sudah mengaktifasi asam lemak, dia terjadi di molekul pertama daripada fosfat. Kemudian fatty acyl ini ketika sudah bergabung dengan adenosin trifosfat, dia disebut dengan fatty acyl adenosin monofosfat karena hanya tinggal satu molekul fosfatnya saja. Nah, setelah dia melepaskan adenosin monofosfat, muncul yang namanya S-CoA. S-CoA ini merupakan suatu koenzim yang mengaktifkan rantai fatty acyl sehingga dia mudah masuk ke dalam matriks mitokondria. Nah, kemudian di dalam matriks mitokondria, dia tentu saja pada saat pertama sekali masuk ke dalam matriks mitokondria dia memiliki dua membran. Membran pertama dan membran kedua, di mana membran pertama ini dia memiliki satu jenis enzim namanya karnitin asil transferase 1. Nah, karnitin asil transferase 1 ini dia sebagai carrier compound, artinya senyawa pembawa yang akan membawa rantai fatty acyl CoA ini masuk ke dalam matriks mitokondria, sehingga dia berubah menjadi fatty acyl karnitin karena ada karnitin di sini yang akan bereaksi dengan fatty acyl. Dan fatty acyl karnitin ini oleh enzim karnitin asil transferase 2 dia dirubah kembali menjadi fatty acyl karnitin. Menjadi fatty acyl CoA. Jadi karnitinnya kemudian dilepas kembali. Hal ini terjadi di dalam matriks mitokondria. Jadi kalian ingat, ini adalah membran pertama dan ini adalah membran kedua. Nah, apa yang terjadi di dalam matriks mitokondria? Kalian lihat ada yang namanya reaksi beta oksidasi. Reaksi beta oksidasi ini ada 4 proses, yaitu dehidrogenasi, hidratasi, dehidrogenasi, dan tiolisis. Nah, apa itu? Reaksinya adalah seperti ini, ya. Jadi tahapannya adalah dehidrogenasi, di mana tahap-tahap ini kalian bisa lihat di slide saya nanti, dan akan saya jelaskan satu-satu secara manual. Ini adalah tahap 2, tahap 3, dan tahap 4. Dan saya rasa ini memang akan sulit kalian pahami secara hanya dengan melihat saja. Saya akan mencoba menjelaskan kalian pahami secara hanya dengan melihat saja. Saya akan mencoba menjelaskan 4 dari step ini yang diawali oleh aktivasi rantai asam lemak oleh adenosin trifosfat. Nah, sekarang sekarang saya akan menjelaskan secara manual bagaimana reaksi aktivasi rantai asam lemak. Nah, di sini ada rantai asam lemak. Contohnya misalnya RCOOH. Nah, RCOOH ini dia akan melepaskan rantai fatty acyl,
ya, rantai fatty acyl yang bermuatan negatif dan satu proton yang bermuatan positif. Nah, kemudian yang ini disebut dengan fatty acyl. Ya, seperti kalian lihat pada slide. Yang ini disebut dengan fatty acid. Fatty acid ini adalah asam lemak. Fatty acyl ini adalah rantai fatty acyl yang terlibat dalam asam lemak. Kemudian fatty acyl ini dia teraktivasi oleh satu jenis ATP. Nah, ATP itu terdiri dari 3 molekul. Yang pertama adalah molekul adenin. Molekul adenin ini kalian bisa lihat yang ada di slide bagaimana kalian menyusunnya. Ya, di sini ada N, kemudian di sini ada NH2. Nah, di mana adenin ini terikat pada satu gula ribosa. Gula ribosa adalah gula cincin fural. Ya, seperti yang sudah kalian pelajari di minggu yang lalu, di mana cincin fural ini terdiri dari 5 segi, ya. Dan gula ribosa ini terikat pada 3 molekul fosfat. Dan molekul fosfat kalian bisa tulis seperti ini. Jadi ada 3 molekul fosfat yang terikat pada gula ribosa dan terikat pada satu gugus adenin, sehingga disebut dengan adenosin trifosfat. Ya, adenosin trifosfat. Kalian tahu yang negatif dari fatty acyl akan menyerang satu gugus fosfat dari adenosin trifosfat, sehingga dia akan membentuk suatu fatty acyl. Fatty acyl yang terikat pada satu gugus fosfat dari adenosin monofosfat. Dan kemudian kalian gambarkan kembali satu molekul gula pentosa yang merupakan satu struktur fural, cincin fural. Ya, seperti yang terdapat pada fruktosa. Kalian sudah pelajari fruktosa, dia juga merupakan satu jenis cincin fural. Ini kalian catat kembali di buku catatan kalian supaya kalian bisa memahami bagaimana reaksi ini terjadi, ya. Dan ini disebut dengan fatty acyl monofosfat. Fatty acyl monofosfat ini adalah satu molekul fatty acyl bergabung dengan satu molekul fosfat, bergabung dengan satu molekul gula pentosa dan satu molekul adenin, sehingga disebut dengan fatty acyl adenosin monofosfat. Maaf ya, adenosin monofosfat. Kemudian muncul yang namanya HS-CoA. HS-CoA ini merupakan satu jenis koenzim yang terlibat di dalam reaksi aktivasi rantai lemak ini. Kemudian reaksi ini melepaskan satu adenosin monofosfat. Yang ini adalah adenosin monofosfat, di mana fatty acyl ini ketika dia melepaskan adenosin monofosfat, dia akan berubah menjadi reaksi fatty acyl S-CoA. Ini disebut dengan fatty acyl CoA. Nah, molekul inilah yang merupakan molekul aktif yang akan terjadi reaksi beta oksidasi di dalam matriks mitokondria. Jadi setelah asam lemak diaktifasi oleh adenosin trifosfat, dia kemudian akan masuk ke dalam matriks mitokondria sebagai fatty acyl CoA. Nah, fatty acyl CoA ini yang akan
bereaksi beta oksidasi. Nah, bagaimana langkah tahap beta oksidasi? Kalian juga bisa lihat di slide dan saya akan jelaskan manualnya. Ada 4 step dari reaksi beta oksidasi. Yang pertama adalah dehidrogenasi, yang kedua adalah hidratasi, yang ketiga kembali dehidrogenasi, dan yang keempat adalah tiolisis. Nah, sekarang kita lihat bagaimana manualnya reaksi beta oksidasi. Reaksi beta oksidasi ini ya diawali dengan adanya suatu fatty acid dari matriks mitokondria tadi, yaitu RCO(SCoA). Itu suatu fatty acid CoA. Nah, fatty acid CoA ini kita ambil contoh saja, sebagai contoh adalah asam palmitat. Nah, asam palmitat ini dia rumusnya adalah C15H31COOH. Nah, ketika dia diaktifasi oleh ATP, dia akan berubah menjadi palmitoyl CoA, yaitu C15H31COSCoA. Nah, ini disebut dengan palmitic acid. Kemudian ini disebut dengan palmitoyl CoA. Palmitoyl CoA ini yang akan mengalami reaksi beta oksidasi, yaitu tahap 1, reaksi dehidrogenasi. Ini kita buka dari rumus palmitoyl CoA tadi. C15-nya kita jadikan C13, H31 kita jadikan menjadi H27 karena kita akan memperlihatkan atom C alfa dan beta, ya, di mana COSCoA-nya akan tetap muncul di ujungnya sebagai palmitoyl CoA. Dan atom C alfa dan beta ini dia kita buka, terlihat dia mengikat masing-masing 2 atom proton, di mana atom C alfa ini adalah merupakan atom C yang dekat dengan gugus karbonil, sedangkan atom C beta adalah atom C yang berseberangan dengan gugus karbonil. Selanjutnya akan disebut dengan atom C gamma dan atom C omega, ya. Jadi apa itu tahap dehidrogenasi? Tahap dehidrogenasi adalah D, pengurangan hidrogen, yaitu atom hidrogen sebanyak 2, di mana yang dikurangkan adalah atom C proton pada atom C alfa dan 1 proton pada atom C beta. Nah, sehingga ketika dia sudah berkurang, maka elektronnya akan diberikan kepada ikatan antara 2 atom C ini, sehingga dia menjadi C13H27, C ikatan rangkap 2 alfa dan betanya, kemudian COSCoA, di mana jangan lupa kalian tulis kembali proton masing-masing di atom C alfa dan atom C beta. Nah, tahap kedua dimulai sebagai tahap hidratasi. Tahap hidratasi ini adalah tahap masuknya molekul air. Nah, di mana kalian tahu molekul air itu terdiri dari 1 atom H plus dan 1 atom OH-. Atom OH- ini akan masuk pada atom C beta dan atom H plus akan masuk kepada atom C alfa, di mana C13H27 ini akan mengikat masing-masing atom H plus dan OH-, yaitu OH- akan diikat oleh atom C beta, ya, sebagai OH-, dan H ini masih dari tahap yang lalu. Kemudian atom C alfa ini akan kembali mengikat 1 buah proton di bawahnya, ya. Kemudian yang ini tetap kalian tulis seperti biasa. Yang tahap ketiganya merupakan tahap dehidrogenasi kembali. Namun pada tahap ini pengurangan 2 atom hidrogen terjadi pada masing-masing atom C beta, yaitu 2 atom hidrogen pada atom C beta, tidak lagi di atom C alfa, sehingga dia berubah menjadi gugus, dari gugus alkohol menjadi gugus karbonil, ya, atau keton. Kemudian atom C alfanya tetap mengikat 2 proton, ya, sehingga atom C beta ini berubah menjadi fatty acid, ya. Kalau kita lihat dia berubah menjadi gugus karbonil. Dan tahap keempat adalah tahap tiolisis, ya. Tahap keempat adalah tiolisis,
Tahap ini merupakan tahap pemutusan rantai pada atom C beta, sehingga namanya adalah reaksi beta oksidasi. Ya, C13H27 ketika dia dipotong, ya, dipotong pada atom C beta, di mana tadi atom C beta merupakan gugus karbonil dan atom C alfa adalah seperti ini. Pemotongan terjadi di atom C beta, ya, sehingga dia berubah menjadi C13H27CO yang bermuatan positif, dan satu lagi adalah suatu asetil-CoA yang bermuatan negatif. Ini disebut dengan fatty acyl. Yang ini disebut dengan asetil-CoA. Fatty acyl dan asetil-CoA ini dengan kehadiran HS-CoA yang bermuatan negatif dan positif. Kemudian yang S-CoA ini yang bermuatan negatif akan menyerang fatty acyl pada atom C karbonilnya yang bermuatan positif, dan proton dari HS-CoA ini akan diserang oleh asetil-CoA yang bermuatan negatif. Jadi bermuatan negatif akan menyerang muatan positif, negatif akan menyerang muatan positif. Sehingga totalnya reaksi ini akan menjadi C13H27CO-CoA dan satu asetil-CoA yang sudah memiliki 3 proton pada atom C-nya, yang disebut dengan molekul asetil-CoA tidak bermuatan atau netral, dan ini disebut dengan fatty acyl-CoA. Fatty acyl-CoA yang sudah terpotong. Jadi jelas di sini ada 2 molekul yang terbentuk dari setiap satu ulasan reaksi beta oksidasi. Demikian reaksi beta oksidasi pada hari ini. Nanti semoga kalian masing-masing bisa mengikuti manual ini, kemudian bisa berkelas kelas hari ini. Terima kasih sudah mengikutinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.